Tiap hari makan tahu tempe. Kamu sengaja ya? Ngasih makan suami kayak gini. Maafin Mama, Pak. Adanya hanya ini. Kalau beli lauk yang lain uangnya nggak cukup. Memang kamu jadi istri aja nggak becus. Apa lagi sih? Astagfirullahaladzim. Hah? Nggak usah, Ma. Biar Ale bersihin ya, Ma. Papa jangan berani sama Mama. Lawan aku, Pak. Kalau Papa pengen makan daging, kasih Mama uang yang banyak, Pak. Kamu jangan ikut campur ya. Dengar, aku udah muak lihat muka kalian di sini. Seharusnya kalian berdua tuh tahu diri. Ini rumahku. Kalian berdua tuh hanya numpang di sini. Pokoknya, aku nggak mau lihat muka kalian di rumah ini. Kalau nanti aku pulang. Hah? Ma, kita pergi dari sini, Ma. Sekarang kemasin barang-barang Mama. Kita pergi dari sini, aku mohon, Ma. Aku mohon. Mama nggak bisa pergi dari rumah ini, Nak. Kalau Mama meninggalkan Papa bisa hancur. Lagi pula bagaimanapun juga Mama ini masih istrinya Papa. Kalau memang kamu pergi ya, Nak. Mama ikhlas. Mama udah berjanji sama Allah, Nak. Kalau Mama akan selalu menemani Papa. Kalau saja aku gak dalam masalah lain yang lebih besar, aku pasti akan paksa Mama untuk ninggalin Papa. Tapi Sarah, keluargaku memang hancur. Itu sebabnya aku ingin membangun keluarga yang lebih baik denganmu. Tapi kenapa kamu rela mengorbankan cinta kita demi orang tuamu, Sarah? Kenapa, Sarah? Kenapa? Ini surat perjanjian pranikah yang sudah saya buat. Sarah tinggal tanda tangan. Bukti kalau kamu setuju. Di dalam perjanjian ini, apabila terjadi perceraian antara Bima dan Sarah, maka semua kekayaan akan jatuh ke tangan Bima. Sarah tidak berhak mendapatkan apapun. Ingat, Prasetyo, saya telah menyelamatkan perusahaan Anda secara finansial. Bayangkan, kalau saya tidak membantu Anda, apa yang akan terjadi? Jadi, Anda tidak boleh serakah dan berharap mendapatkan yang lain juga. Sarah, tanda tangan surat perjanjian ini. Sarah, tunggu Sarah. Prasetyo, yang harus Anda pahami, kenapa saya mau terlibat dengan keluarga Anda? Ini karena anak saya Bima terlalu mencintai putri Anda. Kalau tidak, maaf saja, saya tidak tertarik untuk ikut campur urusan Anda, apalagi membantu Anda. Kenapa ini semua harus terjadi sama aku? Kenapa aku harus menghadapi penghinaan seperti ini? Sarah, Apa? Kamu mau apa? Gitu cara kamu memperlakukan calon istri kamu? Menganggap kalau dia tuh barang dagangan? enggak Sarah.
Aku nggak pernah nganggap kamu sebagai barang dagangan. Aku minta maaf sama kamu atas sikap papa aku. Memang dia terkadang bisa kasar. Mungkin buat dia ini semua adalah bisnis. Tapi bagi aku, Sarah, kamu itu segalanya. Aku itu benar-benar tulus mencintai kamu. Tulus? Membuat surat perjanjian kayak gitu kamu bilang tulus? Sekali lagi aku minta maaf sama kamu. Lebih baik kamu tenangin diri kamu dulu. Kamu ikut yuk sama aku. Aku ada kejutan untuk kamu. Ayo. Permisi, Bu. Pak, Iya, Neng. Kalian tolong hubungi saya. Ini saya cari anak saya, Bu. Anak saya diculik sama perempuan yang ada di sketsa ini. Mungkin Ibu pernah melihat perempuan ini? Nggak pernah lihat, Neng. Jangan pakai cara ini, Neng. Lama ketemunya, Neng. Maksudnya? Umumin aja di TV. Pasti lebih cepet. Kalau pakai kertas ginian, gampang dibuang, Neng. Apa menurut kamu bisa? Insya Allah bisa, Teh. Hayo, Teh. Kita nggak boleh putus asa. Selama kita terus berusaha, pasti ada jalannya. Baik, makasih ya, Bu ya. Saya permisi dulu. Iya, Neng. Ibu doain semoga cepet ketemu ya, Neng. Anaknya. Amin. Amin. Makasih. Makasih. Iya, sama-sama. Lu tahu kan, Al, kita semua lagi panik. Lu jangan tambah-tambah masalah bikin kita panik. Kita semua tegang di sini. Ada apaan sih? Baca. Baca. Ini maksudnya gimana, Al? Ini kerjaan kalian kan? Ini kerjaan kalian kan? Jujur sama gua nggak suka lo. Ini kerjaan lo kan, Gas? Al, lo bisa santai sedikit gak sih ngomong di rumah gua? Kenapa lo nuduh gua? Gua bisa ngomong normal kayak gini aja sekarang. Gua butuh minum beberapa obat penenang. Lo juga tahu gua yang nabrak dan gua gak mau masuk penjara. Lo juga tahu gua masih trauma karena itu. Bagas bener, Al. Gua yakin bukan Bagas pelakunya. Dan yang jelas bukan gua juga. Ya terus siapa pelakunya lah, guys? Yang di sana kan kalian doang. Alvaro, lo bisa santai nggak ngomong di rumah gua? Nggak usah teriak-teriak. Udah please. Daripada kita di sini ribut, saling tuduh-tuduhan, ya. Mending sekarang lu screenshot pesan itu, kirim ke gua. Gua ada orang IT di kantor yang bisa gua mintain tolong. Udah gua kirim. Oke. Udah gua kirim ke orang IT gua. Biar dia lacak. Kita tunggu jawaban dari dia, ya. Oh ya semuanya, saya minta perhatiannya sebentar. Ya, perkenalkan. Ini Ibu Sarah. Ibu Sarah ini adalah tunangan saya. Dan mulai hari ini, Ibu Sarah adalah kepala departemen humas di sini. Maksud kamu? Kamu kan baru aja lulus kuliah dan kamu juga lulus dengan hasil yang bagus kan? Jadi mulai hari ini lebih baik kamu kerja di sini daripada kamu bingung nyari kerjaan, ya kan? Tapi kenapa dadakan gini? Iya buat apa nunggu ntar-ntar? Kan sama aja. Kamu itu kan calon istri aku. Selamat bergabung ya, Bu. Terima kasih ya. Oh ya dah, kalau gitu kalian boleh kembali bekerja. Permisi, Pak. Sarah, aku masih punya kejutan untuk kamu. Ikut aku yuk. Kamu duduk dulu ya. Sarah, sebenarnya aku sudah lama ingin memberikan gelang ini ke kamu. Ini adalah gelang mama aku.
Sengaja aku simpennya di sini. Karena aku yakin aku pasti bisa bawa kamu ke sini. Dan gelang ini hari ini akan aku berikan ke kamu. Tapi itu pasti mahal banget. Sarah, buat aku, tidak ada yang jauh lebih berharga daripada kamu. Gelang ini sudah ada di tangan kamu. Itu artinya kamu sudah menjadi bagian dari keluargaku. Buatku, kamu dan mamaku adalah wanita yang paling cantik. Maaf, aku mau ke toilet dulu ya. Oke kalau gitu. Siapa yang telepon? Orang IT di kantor gue. Terus? Dia nggak bisa ngelacak nomornya. Jadi gue nggak bisa tahu siapa yang ngirim pesan itu ke lo. Guys, kalau emang ada orang di lokasi TKP, berarti kita nggak aman. Kepada Mbak Anissa, silahkan ceritakan bagaimana kronologisnya. Anak saya namanya Naila. Dia hilang di daerah Puncak, diculik, dan sampai sekarang penculiknya belum ditemukan. Tapi saya yakin, percaya kalau anak saya masih hidup. Anak saya masih bayi, kondisinya juga lagi sakit. Saya hanya meminta tolong bantu saya menemukan anak saya. Ini wajah penculiknya. Guys, ini kan muka perempuan yang kita tabrak waktu itu. Berarti perempuan yang kita tabrak itu bukan ibunya. Berarti yang kita tabrak itu penculik bayi yang kita bawa. Ya bagus dong. Kita bisa ke kantor polisi, terus kita bilang sama kantor polisi kalau kita punya bayinya sama kita. Ya, gak segampang itu lah, Gas. Gak segampang itu, Gas. Nanti polisi nanya-nanya sama kita. Terus polisi datang ke lokasi. Terus dia nemu itu kuburan cewek yang lu tabrak. Alvaro, tapi dia ibunya. Ibu dari anak yang kita bawa. Lo pikirin gak betapa hancurnya hati seorang ibu yang kehilangan anaknya, Alvaro? Terus aja lu kasih tahu, nanti kasih tahu dia. Pusing. Guys, udah dong. Bagas ada benernya, Al. Sebaiknya kita balikin bayi itu ke ibunya sekarang. Nan, gak bisa gitu lah, Nan. Lo pada udah lupa apa kita udah sumpah lo, Nan. Kita gak akan pernah ngebocorin rahasia ini sampai kapanpun, sampai kita mati. Lo pada mau di penjara? Gua gak mau. Nah, gua mohon sama lo. Lo jangan ngelakuin hal bodoh, Nan. Dan satu lagi. Lo jangan pernah bilang sama Safira tentang masalah ini. Kinan, pikirin lagi. Oke, gue gak akan bilang ke Safira. Oke. Gue pegang kata-kata lo. Gue udah banyak masalah.
Udah cukup. Lo udah masalah apa sih, Al? Ceritalah sama kita. Sarah mau nikah sama cowok lain. Demi mau nyelamatin perusahaan bokapnya yang mau bangkrut. Pak Rahmat, Iya bos. tolong Bapak anterin calon istri saya ini ke rumahnya ya. Baik bos. Ingat hati-hati. Kamu hati-hati ya sayang. Silakan non. Jangan ngebut-ngebut ya Pak. Iya bos. Hati-hati sayang.